Kalau yang TK tuh genderuwo. Saya Genderuwo. kayaknya seringnya genderuwo deh Om. Nggak tahu kenapa seneng betul kayak sama saya Om ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Om Ete di channel YouTube Kebanggaan Kalian Semua. Jadi di konten kali ini kita masuk konten Untold Story edisi atau episode ketiga. Jadi entah ini mau cerita apa, entah mistis, entah apa, ya kan. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa kalian berkenan mau subscribe, mau like dan komen serta di-share. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Om Ete yang lain. Linknya sudah ada di deskripsi. Oke. Jadi langsung aja kalau gitu. Di sebelah Om Ete ini ada narasumber. Oke, Ya. silakan. Halo semuanya, kenalin namaku Amanda Aulia, umurku tahun ini 19 tahun, dan ibuku teman deketnya Om Ete. Oke. Jadi, Manda mau cerita apa nih kali ini? Cerita apa ya enaknya? Kalau cerita mistis boleh Om? Boleh, yang penting itu memang pernah dialamin gitu kan? Dialamin, ya. Oke. Jadi beberapa kali itu sempat mengalami yang namanya hal-hal mistis atau yang biasa disebut paranormal experience. Oke. Nah, beberapa di antaranya dulu pernah nemenin Mama ke Malang. Oke. Mungkin teman-teman tahu ya Gunung Kawi. Gunung Kawi. Iya, Oke. Gunung Kawi. Nah, waktu nganterin ke sana itu berangkatnya pakai Google Maps. Iya. Nah, waktu pakai Google Maps itu karena saya kebiasaan nemenin Mama dinas-dinas kemana, jadi saya udah terbiasa ngapalin beberapa arah untuk pulangnya lagi biar Iya. nggak terlalu, siapa tahu nanti jaringan hilang atau gimana, nggak terlalu panik. Iya. Nah, begitu sampai di sana sudah kami ngedrop temennya Mama. Pas balik itu tiba-tiba Google Maps-nya itu arahnya tuh banyak yang berbeda dan itu ketepatan maghrib. Pas maghrib. Maghrib. Nah, begitu kembali, loh, kok dilewatin jalanan dalam? Nah, awalnya masih beraspal. Lama-lama jalan itu jadi jalan yang diapit sama sawah-sawah. Oke, iya, iya. Nah, awalnya masih ada motor-motor ya Om ya. Kan, sudah nggak apa-apa Mi, mungkin ada perbaikan jalan lah di mana. Ya udah kita diem, udah berusaha positive thinking. Tapi begitu udah semakin jalan tuh motor sudah nggak ada sama sekali. Oke. Jadi bener-bener itu cuma mobil saya dan saya cuma berdua sama ibu saya di apit sawah-sawah, dan itu sudah, ya Allah ini kita gimana ini Mi. Tapi begitu yaudah Mi, ikutin Google Maps saja, kita lurus-lurus terus, kita nggak belok-belok, akhirnya tembus di jalan besar. Oke. Nah, jadi pas di ini Om tanya ya. Ya. Jadi pas di momen sudah ndak ada kendaraan lain itu gimana tuh? Suasananya di situ terasa horor apa gimana? Itu bener-bener gak ada lampu jalan sama sekali Om. Satu-satunya cahaya cuman cahaya dari mobil, Dari lampu mobil dari itu ya? lampu mobil. Dan Udah. itu bener-bener sawah, gak ada tiang listrik, gak ada kendaraan, bener-bener sawah. Terus jalannya jalan pasir, dan itu bolong-bolong. Oke. Itu udah masuk maghrib ya? Udah masuk maghrib. Dan baru bisa keluar dari situ setelah maghrib turun, orang selesai sholat, baru kami tembus di jalan besar. Pengalaman dari Gunung Kawi ya? Dari Gunung Kawi. Itu pertama dan terakhir. Setelah itu, nggak mau Sudah lagi. kapok sudah ya? Nggak mau lagi nggak ya? mau Om. Takut gak bisa pulang. Iya. Ya itu salah satu pengalamannya. Oke. Terus? Terus saya punya keluarga. Mm-mm. Kebetulan yang dicerita kali ini si cowok itu keluarga saya. Waktu itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri tahun 2021. Baru tahun lalu. Ya? Iya, baru tahun lalu. Nah, kenapa tiba-tiba pada waktu itu keluarga saya itu datang ke rumah saya waktu saya tinggal di luar Pulau Kalimantan. Jadi ini kejadiannya bukan di Kalimantan Om. Di mana nih? Di luar pulau, saya tidak usah menyebut pulaunya oke. di mana, Iya. tapi bukan di Kalimantan. Tiba-tiba dia datang dengan kendaraan baru. Dan jadi saya berpikir itu, oh mungkin mau silaturahmi, mumpung Lebaran. Iya. Di situ dia membawa satu orang yang saya nggak kenal.
dia siapa. Oke. Kok tiba-tiba dibawa? Apa mungkin di situ saya berusaha berpikir, oh ya mungkin keluarganya dia yang keluarga jauh lagi. Yang kamu nggak tahu gitu iya, ya? yang saya tidak tahu. Begitu datang, salaman, dikenalkanlah bahwa si cewek ini calon istrinya. Oke. Yang bikin saya bingung, Om, saya udah kenal banget sama si cowok ini. Dan beberapa kali buka HP-nya, dia kalau cari cewek gak pernah yang modelan seperti si Yang di bawah cewek itu. ini. Iya, seperti yang di bawah. Biasanya dia suka yang, ya, yang cowok-cowok biasanya suka yang kayak mana ya, Om ya? Oke. Yang cantik, yang bersih. Ini bukan body shaming, cuman beda Oke. dari tipenya dia yang biasa. Iya, iya. Nah, terus itu saya pikir, Om, oh mungkin dia datangin ustadz, terus minta dijodohin sama ustadz. Iya, betul. Soalnya covernya bener-bener agamis banget, terus cewek itu pakai jilbab panjang, terus assalamualaikum. Jadi saya kayak, ya mungkin dari pesantren, kayak gitu kan. Oke, Ya udah, oke, kita duduk di rumah ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba dia bilang, oh ini istri saya sudah menikah. Padahal di situ dia nggak pernah sekalipun misalnya telepon atau WhatsApp atau ngobrol, dia nggak pernah bahas tentang perempuan. Oke. Jadi selalu kayak, kamu tuh saya sebagai cowok ngasih tahu kamu untuk cewek, tutup aurat, sholat dan segala macam. Jadi kayak kesannya sangat-sangat agamis. Nah, begitu dia membawa perempuan itu, saya pikir kayak, oh mungkin maksudnya dia ingin saya menjadi seperti perempuan itu. Oke. Sedangkan itu bukan yang saya pengenin kan, Om. Jadi saya pikir, ya sudahlah, mungkin dapat dari pesantren karena kesannya dia yang sangat agamis. Tapi setelah itu kok saya ngeliat perempuan itu kayak nggak enak. Maksudnya ini kok agak gimana gitu. Nah, setelah kejadian itu, dia ngajak saya untuk tidur di rumahnya. Si siapa ini? Si Yang cowok. Oh, si cowok. Ya, keluarga Oke. saya yang cowok ngajak untuk tidur di rumahnya. Ya, saya nggak mungkin nolak dong, Om. Karena kan juga saya udah sering tidur di rumahnya dan juga itu keluarga saya. Jadi kayak ya ngapain juga untuk nolak. Jadi ya udah, saya nginep di rumahnya dengan kakak saya dengan adik saya. Begitu nginep, kok perasaan nggak enak. Maksudnya si cewek ini gimana ya? Ya kayak agak aneh aja. Tiba-tiba langsung kayak mengakrabkan diri, terus ngomongnya halus banget, terus habis itu adik saya disuapin, ya dia apa, seakan sangat mengopeni. Iya. Jadi saya pikir, kok orang ini kayak terlalu gimana gitu. Nah, sedangkan kami tuh baru bertemu untuk 2 kali, baru 2 kali. Terus tapi ke saya kayak, ini orang kenapa sih? Maksudnya ya kita biasa-biasa aja ya, kita ini baru ketemu 2 kali, gak usah terlalu over yang membuat saya nggak nyaman gitu kan, Om. Jadi ya sudahlah ya, mungkin dia berusaha untuk itikat baik. Nah, setelah dari situ, kok si cowok ini yang keluarga saya itu berbeda. Misalnya kan dia kan biasa suka ngasih-ngasih ini untuk jajan, ini untuk apa. Nah, di hari itu dia ngomongnya kayak gini, ini saya kasih uang untuk jajan, tapi minta sama tante ya di dalam. Oke. Iya. Di situ saya langsung mikir kayak, hah? Ngapain aku minta sama dia? Dia kan saya nggak kenal, baru ketemu 2 kali. Masa saya disuruh langsung minta sama dia? Harusnya kalau memang kamu sebagai keluarga saya, kamu memang niat mau ngasih, ya kamu kasih ke saya. Ya, jangan langsung suruh saya minta ke perempuan itu. Oke. Setelah itu saya pikir, nggak deh kayaknya, nggak minta. Tapi ujung-ujungnya tetap dikasih sama perempuan itu. Setelah itu, kalau ngerasa nggak enak sama perempuan itu, saya telepon KI saya yang di Kalimantan. Saya bilang, oh cewek ini asalnya dari sini, terus kok kayak nggak enak, orang ini kayak apa ya, penampilannya bikin saya nggak nyaman. Nggak nyaman bukan karena sekedar dia sangat baik, tapi sangat nggak nyaman. Ini nggak nyaman dalam konteks apa nih? Nggak cuma sikap, cara dia ngelihat, cara dia ngomong, semuanya nggak nyaman. Terus dia kan di situ masak ya, Om, di rumah tuh dia masak sendiri. Di lidah saya tuh masakannya tuh hambar, nggak enak. Ini bukan saya bilang dia nggak bisa masak, tapi orang-orang yang makan tuh seakan tuh enak banget. Oke. Iya, jadi kayak bisa makan lahap, nasinya tuh kayaknya masih beras, kayaknya keras, kayak saya tuh mikirnya ini makannya kok hambar banget, tapi yang lain masih bisa makan. Nah, situ saya nelpon KI saya, terus saya ceritain semuanya. Ternyata kayak saya bilang gini, oh ceweknya asalnya dari situ. Dan ternyata kata KI saya itu kemungkinan pakai. Oh, apa ini? Pakai apa nih? Pakai ya, Pelet pakai pengikat, gitu ya? pelet Oke, pengikat. yeah. Nah, karena sebelumnya semua keluarga saya sudah tahu kalau si cowok ini
emang kalau misalnya cari cewek itu sangat-sangat yang dia sukanya yang kayak ya yang bohai, yang putih-putih, tapi itu bener-bener kayak bertolak belakang sama bertolak selera. belakang. Iya, sama Oke. seleranya dia. Akhirnya setelah itu saya kembali ke Kalimantan. Saya minta sama Kai saya, Kai gimana sih cara ngelihatnya? Biar saya tahu orang ini tuh baik apa enggak. Karena kan si cowok ini keluarga saya. Ya saya nggak mungkin dong pengen keluarga saya dapat yang jelek atau istilahnya kayak bukan yang terbaik lah untuk dia. Iya. Nah, di situ saya minta Kai saya untuk cari tahu gimana sih caranya. Saya diberilah sebuah bacaan. Oke, Disuruh- amalan-amalan gitu. amalan, iya Oke. disuruh baca. Itu dibaca habis sholat. Sebut nama si cowok dengan binnya. Oke. Di situ saya bilang, ya Kai, nanti saya amalkan ketika balik ke pulau tersebut. Karena kan lintas laut kan Om. Iya. Akhirnya saya balik ke pulau. Di situ saya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya saya baca sehari. Nah, ketika saya baca subuh itu kan harus menampakkan dia di depan si cowok, itu kita harus bisa membayangkan. Tapi karena saya ngerasa saya takutnya tidak bisa membayangkan dia, saya bawa fotonya. Oke. Saya bawa fotonya, saya letakkan di depan. Setelah selesai sholat subuh, saya baca. Fotonya awalnya kok jadi ada yang gelap-gelap di belakang. Jadi orang itu di depan, di belakangnya kok jadi gelap, ada bayangan gelap. Di situ saya masih belum takut Om, jadi kayak kayaknya nih cewek beneran make. Tapi saya kayak yaudah nggak apa-apa. Baru sholat zuhur, saya berdoa, saya baca itu, udah mulai membentuk suatu entitas. Oke. Mulai membentuk. Itu dia hitam dan besar. Ya. Mungkin kalau untuk teman-teman yang beberapa familiar, bentuknya seperti genderuwo. Oh, oke. Iya. Terus habis itu saya sholat asar. Saya sholat asar, saya baca lagi, suatu entitas itu ada berdiri di belakangnya dia. Yang jadi pas waktu subuh udah mulai menghitam. Oke. Zuhur mulai membentuk. Iya. Begitu asar, dia berdiri di belakang. Wah, di situ saya sudah langsung, kalau dilanjutin sampai maghrib sampai isya, ini gimana masih 2 kali lagi? Iya. Aduh, kok tambah jelas. Tapi itu tuh karena kayak saya bilang kalau bisa dilakuin seharian penuh, Oke. dilakuin dulu sekali. Saya paksa, wah ini harus dilakuin lagi. Dan itu dalam keadaan lampu kamar harus mati. Jadi benar-benar tenang, nggak boleh ribut. Begitu maghrib, saya baca entitas itu ada di belakang si cowok, nempel. Jadi seakan nempel, tapi seakan ingin memeluk. Di situ saya nangis. Oke. Iya. Di situ saya bener-bener, ternyata bener. Setelah itu saya nangis, saya telepon Om, lalu saya telepon keluarga saya yang di Banjar, saya telepon Kai saya juga, katanya iya emang begitu. Tapi yang diberikan oleh Kai saya itu hanya bisa menampakkan, tidak bisa memberikan solusi. Iya, oke. Solusinya tuh gimana? Saya harus gimana? Saya sudah melihat, terus selanjutnya saya harus gimana tuh nggak ada solusinya. Akhirnya besoknya saya kembali lagi ke rumah keluarga saya ajak dia keluar. Dalam mobil hanya ada saya, kakak saya dan dia. Dan adik saya, berempat. Iya, berempat. Di mobil saya bilang, aku tuh dari awal ngeliat udah nggak enak. Saya ceritakan semua Om. Udah nggak enak. Terus kok bisa nggak ada apa-apa, langsung bawa ke rumah, langsung kenalin. Lalu kita disuruh minta uang ke dia. Kamu nih kenapa? Saya bilang kayak gitu. Biasanya kamu kalau mau kasih, ya udah kasih aja. Kan biasa juga ada transfer dan apa. Kamu nggak pernah nyuruh kita untuk minta ke dia. Jadi seakan-akan kita kayak minta uang. Padahal kita nggak pernah seperti itu sebelumnya. Terus setelah itu dia bilang gini, ya karena kan dia sudah menjadi istriku, kamu kan juga tahu. Terus saya bilang, kamu tahu istrimu itu seperti apa? Saya bilang, saya ceritakan yang saya lihat selama sholat. Di situ dia terdiam. Lalu saya bilang, saya sudah telepon Kai. Kai juga mengatakan hal yang sama. Yang di Banjar juga. Di situ dia terdiam. Lalu dia bilang seperti ini, saya tidak tahu kalau kamu bisa melihat hal seperti itu pada dirinya. Lalu di situ dia membuat pernyataan yang sangat-sangat menurut saya nggak masuk akal ya Om. Dia bilang kayak gini, dia ini dulu itu pernah diselingkuhin sama suaminya. Nah suaminya itu ngirim pelet ke dia supaya nggak laku-laku. Padahal menurut saya kalau emang dia orangnya baik-baik,
terus orang yang nggak macem-macem ya pasti laku aja kan Om. Nah setelah itu saya bilang, loh gunanya apa mantan suaminya ngirim pelet ke dia supaya nggak laku-laku, orang dia loh kalau misalnya baik-baik aja laku-laku aja. Lalu dia terdiam situ. Begitu sampai rumah dia telepon kayak saya yang di Kalimantan. Lalu nah ini lucunya di sini, kayak saya tiba-tiba berbalik arah terus bilang gini, iya memang Manda itu bisa ngeliat yang kayak gitu-gitu, cuman ya sekarang jalin aja dulu. Sedangkan waktu saya pulang dia menyuruh saya untuk memantapkan hati si cowok ini supaya tidak ke cewek itu. Kayak begitu nelpon dia langsung berbalik arah. Justru saya langsung wah ini nggak bisa ini. Kok ini kok jadi seakan-akan saya yang salah. Akhirnya di situ ya udah sekarang terserah kamu mau kayak gimana. Akhirnya sekarang dia tetap bersama wanita itu sampai sekarang dan melupakan kami. Keluarganya. Itu sangat wow. Untuk nih kamu nih kan sudah lihat nih wujudnya sejenis gendro gitu ya. Sudah kontaknya sampai situ aja atau ada kontak-kontak lain? Oh, lalu beberapa hari kemudian dia pernah nelpon saya. Siapa ini? Si cowok. Dia bilang gini, iya bener memang kamu ngelihat hal-hal seperti itu. Kemarin saja saya keluar dari rumahnya, saya ngeliat ada bungkusan hitam di depan rumahnya. Isinya ya kayak sajen, mungkin teman-teman tahu pasti ya sajen. Terus dia bilang gini, itu orang iseng naruh depan rumahnya. Terus saya bilang, gunanya orang naruh depan rumahnya lo apa? Rumahnya dia tuh di pinggir jalan, yang benar-benar di pinggir jalan. Lah tetangganya pasti kan nggak terlalu sering komunikasi kan Om kalau terlalu pinggir jalan rumahnya. Kan bukan rumah kampung dan yang rumah-rumah kayak di desa-desa, katanya rumahnya di pinggir jalan. Lah ngapain? Masa orang kurang kerjaan terus kayak yaudah buang sajennya di sini aja. Kan biasa kalau di luar pulau Kalimantan itu kalau buang sajen ada titik-titiknya biasanya Om. Kayak di perempatan atau di tempat yang orang pernah kecelakaan atau kayak yang korban tahunan yang akhir tahun itu biasa dikasih sajen. Nah rumahnya dia nggak kenapa-kenapa. Terus ya orang kurang kerjaan aja kalau naruh kayak gitu di depan rumahnya. Nah setelah saya labrak si cowok, malamnya saya tidur. Itu ketepatan saya panas dingin, emang lagi gak enak badan. Saya tidur di kamar belakang. Nah, ibu saya di kamar depan, keluarga semua di kamar depan. Saya tidur. Itu saya terbangun jam 2. Saya terbangun jam 2. Kan saya tidurnya menghadap ke arah kanan. Begitu saya terbangun, saya muter ke arah kiri, ada yang duduk di kasur. Dan itu besar. Nah, karena adik saya sendiri badannya kan besar ya Om. Jadi saya pikir saya sadar, saya menyentuh dia dan saya sadar, saya bilang, oh Rapa, sudah. Lalu saya langsung lanjut tidur. Begitu saya bangun besok paginya, ternyata adik saya tidur di tempat Pak D saya. Nah itu pada saat kamu tidur kondisi lampu nyala atau mati? Lampu mati. Lampu mati. Tapi lampu depan yang rumah teras itu nyala. Itu nyala ya. Iya. Jadi dari bayangan itu besar dan hitam. Nah, saya mikirnya mungkin karena saya setengah tidur, jadi semuanya gelap. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, nggak masuk akal juga ya kalau misalnya dia full hitam sedangkan saya bisa melihat tembok. Temboknya berwarna krem. Berarti kan kalau dia full hitam, ya nggak mungkin juga dong. Adik saya kan kulitnya masih berwarna ya Om. Maksudnya kalau kita meskipun dalam keadaan gelap, tapi ada cahaya sedikit, kita kalau ngeliat orang kan, oh iya ini ada orang, iya, karena intensitas cahayanya kan beda. Wah setelah itu saya telepon Om, dan ternyata saya dikirimin sebuah hadiah dari si cewek. Oh iya? Iya. Lalu setelah itu saya ngadu lagi ke si cowok. Berapa hari kemudian saya pulang sekolah, setelah saya ngadu nih Om, saya pulang sekolah, itu badan saya benar-benar gatel-gatel. Dan ternyata habis itu satu badan merah, merah-merah terus bintik-bintik sampai saya nggak masuk sekolah 2 hari. Itu saya dengan alasan ke teman saya alergi suatu makanan. Padahal sebelumnya saya nggak pernah makan yang macam-macam. Lalu ibu saya itu ketepatan ibu saya dinas. Begitu ibu saya pulang, saya dikasih kunyit satu badan, terus disuruh mandi pakai air garam hangat. Lalu sebelum tidur dikasih amalan, bangunnya sudah alhamdulillah sudah nggak kenapa-kenapa. Lalu ibu saya nelpon si cowok, bilangin ya sama cewek itu, dia udah 2 kali ngirim, sekali lagi dia ngirim, dia yang mati atau saya yang. Karena itu
Itu bener-bener jelas banget yang kiriman dia om yang pertama om. Wah ini kalau itu. Oke. Yang insiden di kamar mandi tuh? Insiden kamar mandi. Oh, iya. Itu paling menarik kayaknya, salah satu paling menarik. Yang bunyi toke. Saya ada 2 kali insiden kamar mandi om. Ya coba ceritain deh. Yang paling lama dulu ya om. Oke. Dulu saya tuh punya rumah di Kalimantan. Oke. Nah rumahnya ini tuh lumayan besar, jadi banyak space kosong gitu. Kamar mandi juga termasuk banyak space kosong. Nah, begitu saya mandi, itu sebenarnya sudah dibilangin sama ibu saya, mandi jangan pas maghrib, sebelum maghrib. Nah, itu soalnya waktu lagi mati lampu juga kan, Om. Jadi maksudnya tuh biar apa ya, biar nggak gelap. Kan kamar mandinya tuh, jadi kamar mandinya tuh nggak ada jendela, cuma ada jendela satu di atas sebelah sini. Itu ukurannya 30 kali 15, pokoknya kecil lah jendelanya, Om. Ya, untuk cahaya, untuk pertukaran udara. Nah, setelah itu, saya mandinya pas orang lagi ngaji-ngaji, pas mau azan itu om. Mati lampu, udah disuruh bawa lilin. Saya nggak bawa lilin, maksudnya udahlah ya mandi sebentar aja, sabunan yang penting selesai. Begitu saya mandi, saya ambil nih gayung kan om. Saya ambil gayung, saya siram. Begitu saya siram, gayung ini jatuh. Nah pas saya mau ngambil, saya noleh begini. Ada sesuatu yang merangkak di atas kaki saya. Dan itu rambutnya ngelewatin kaki sampai ke tempat pembuangan air. Wah, di situ saya langsung, ini apaan? Saya langsung danga. Saya ngeliat ke depan, kan ini pas depan cermin ya om ya. Saya langsung, ya Allah, ini ada-ada aja mau maghrib ini. saya jeda sekitar 30 detikan mungkin. Baru saya lihat lagi, sudah nggak ada, saya ambil gayungnya. Saya mandi 2 kali siram, setelah itu saya selesai. Itu insiden kamar mandi yang pertama. Oh, saya punya 3 kali om, kamar mandi om. Iya 3 kali. Di rumah yang berbeda-beda. Terus yang kedua itu di rumah yang luar Pulau Jawa. Itu saya tinggal sendiri. Soalnya ibu saya kan sudah kembali ke Kalimantan. Saya tinggal sendirian itu. Itu mau cuci muka sekitar jam 10 kalau nggak setengah 11 waktu Indonesia Barat. Itu saya mau mandi. Nah rumah sebelah saya itu kan rumah dinas ya om ya. Rumah sebelah saya itu udah kosong sekitar 3 harian atau seminggu. Kisaran itu saya mau cuci muka, nah sebelum saya masuk ke kamar mandi itu toknya sudah bunyi. Saya sudah kenapa sih lagi sendirian ini ada-ada aja, tapi itu tuh saya berusaha kayak nggak bisa, nggak apa-apa, kan kita nggak ganggu ya om ya, nggak ada apa-apa. Begitu saya mau ngambil air belum saya siram om, itu masih saya pegang gayungnya, di sebelah ada yang mandi om, bunyi air. Wah saya langsung ini air belum kusiram, masih kupegang, dari rumah sebelah tuh kosong, dan waktu itu listriknya dicabut. Kondisi dicabut. Jadi saya kayak ya ampun, toknya sudah bunyi, mau cuci muka ada aja. Akhirnya situ saya bawa airnya ke wastafel, saya cuci muka di wastafel, lalu saya langsung tidur. Itu insiden yang kedua. Insiden yang ketiga. Tar, mau tanya dulu. Emang kalau ada suara toke itu apa? Ada artinya kan? Saya pernah dengar beberapa ada yang bilang mitos, ada yang bilang fakta. Saya sih percaya aja ya om ya, daripada saya nggak percaya ternyata tibanya benar. Saya percaya aja. Jadi katanya kalau toke itu bunyi pertanda ada makhluk asing di sekitar. Ada makhluk asing di sekitar. Ya pasti tahu ya makhluk asingnya apa yang dimaksud. Yaitu bunyi yang toke itu. Terus yang insiden yang ketiga, ini di rumah yang Kalimantan. Di rumah yang berbeda. Itu jam 11 lewat waktu Indonesia Tengah. Begitu adik saya baru tidur, saya mau cuci muka itu om, sama kejadian mau cuci muka juga. Nah karena adik saya kan waktu itu masih bayi ya om ya, jadi saya sengaja buka pintu kamar mandinya biar siapa tahu dia nangis atau dia ngerengek, saya bisa denger, saya langsung lari keluar. Nah saya cuci muka, saya hadap itu ke arah pintu itu hadapnya langsung ke arah dapur. Ini jendela. Nah saya cuci muka, begitu baru selesai cuci muka saya naik, dia awalnya terdiam di depan saya om, warna hitam atau putih, saya lupa. Begitu dia terdiam, saya juga terdiam, karena saya pikir ya gimana ya om, itu udah malam, saya juga bingung. Saya terdiam, dia terdiam, lalu dia langsung lari lewat jendela. Habis itu dia hilang, saya langsung
jangan ganggu, nah ini udah malam. Dan Iya, itu iya. saya tidur di luar waktu itu karena kamarnya penuh, karena ada kayak saya kan sama tante saya, jadi saya tidur di luar. Itu saya langsung, ya ampun sudah nah jangan ganggu, saya ini apa ya sih nggak macem-macem ya om, kita nggak ngapa-ngapain ya om. Maksudnya kan ya udah kamu dengan duniamu, saya dengan dunia saya, ya Oke, udah nggak usah macem-macem. Setelah itu saya mau tidur, kereta adik saya menghadap gudang. Oke. Bunyi om, nggak ada yang mencet, itu tidur. Oh, malam-malam itu bunyi menghadap gudang. Saya benar-benar takut, tapi saya mikir, nih di luar cuma saya sama adik saya, masa saya mau teriak-teriak, siapa yang nolongin? Iya, iya, Akhirnya itu saya bawa bantal, saya banting bantal di atas kereta. Terus saya ngomong ke arah gudang, sudah ya jangan ganggu-ganggu, ini udah malam, saya mau tidur. Iya, iya. Setelah itu bunyi keretanya berhenti, saya tidur dengan menghadap ke adik saya. Oke, Jadi saya benar-benar nggak ngadep ke gudang, benar-benar, ya Allah, ya itu. Satu lagi ya dong. Ada Saya lagi? baru ingat, ada lagi. Iya, iya, oke, oke. Ini di rumah almarhumah nenek saya. Oke. Jadi, nah itu juga sama waktunya di atas jam 11 malam. Itu setelah nonton film sama ibu saya di ruang tamu. Saya kan biasanya kalau nonton film tuh saya selalu ninggal jam 11-an ke atas. Maksudnya saya mau cuci muka terus saya balik lagi. Oke. Begitu saya mau cuci muka, saya buka di pintu belakang. Set, ada yang duduk di itu kan ada kayak teras terus ada pagar pinggiran sih om, Iya, oke. yang tingginya cuma sepinggang, Iya, iya. yang biasanya orang bisa duduk Iya, situ, betul. duduk situ ngadep ke saya, pakai baju koko, ngadep ke saya, ngeliat begini, saya juga ngeliat ke dia ya, gimana orang pintu saya ngadep ke dia, Iya. masa saya tiba-tiba begini, kan nggak mungkin ya om ya. Begitu saya buka saya ngeliat, dia ngeliat, abis saya mikir, wah ini bukan orang. Karena di rumah ini semua pada di ruang tamu. Kayak ayah saya, adik saya, kakak saya, ibu saya, mbak saya semua di ruang tamu. Jadi kayak, wah ini bukan orang. Setelah saya sempat bertatapan 2 atau 3 detik, saya buang muka, saya langsung kamar mandi. Pura-pura ngeliat, tapi di kamar mandi saya bener-bener tremor om. Jadi kayak ngambil air sampai, Iya, 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 iya. ya Allah, ini baliknya gimana? Saya takut banget. Tapi begitu saya kembali, udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Manda pernah nggak sih kalau ngelihat-lihat gitu tuh terus ajak komunikasi itu pernah nggak? Ajak komunikasi nggak pernah, tapi kalau yang dia ganggu kayak bunyi gitu om, yang kayak yang tadi kereta adik saya, nah itu baru saya berani ngomong karena saya nggak ngeliat dia secara wujud ya om ya. Jadi kan saya pikir ya dia bisa macem-macem lah, dia bisa genderuwo, dia bisa pocong, dia bisa kuntilanak kan, tapi saya nggak ngeliat. Jadi saya berani ngomong jangan ganggu ya. Tapi kalau dia udah menyerupai, saya lebih baik pura-pura tidak melihat. Iya sih. Daripada saya nanti tremor sendiri, saya takut sendiri, jadi saya pura-pura tidak ngeliat. Oke. Kalau udah menyerupai. Berarti Manda ini ngelihatnya itu ndak selalu ya? Nggak selalu. Lebih ke arah kalau lagi sendirian. Pasti kalau lagi sendirian, itu semua kejadian sendirian. Nah, ini om mau tanya nih, kalau misal pas terlihat gitu ya, itu reaksi pertama itu gimana? Apakah kamu merinding dulu, bulu kuduk berdiri semua, atau enggak langsung lihat gitu aja? Itu gimana? Lucunya saya nggak pernah merinding. Nggak pernah merinding Tapi kalau tertegun. Jadi kayak, iya. wah ini bukan orang. Habis saya pura-pura nggak ngeliat. Tapi saya nggak merinding. Cuman ya tertegun kayak orang, ini bukan orang ini. Ya udah. Iya. Gitu. Nah, kalau biasanya kan kita katakanlah hantu ya. Hantu-hantu itu kan biasa dia sebelum muncul itu ada yang gini mempengaruhi kondisi sekitar dulu. Kondisi sekitar. Jadi udara mulai berubah, suhu udara. Nah, itu kan nanti mulai tuh. Oh, yang bikin merinding kayak gitu. Iya, itu bisa biasanya sih kayak gitu. Tapi kalau saya kayaknya saya nggak pernah dikasih peringatan kayak gitu deh om. Anda langsung Iya, gitu aja. tiba-tiba langsung ada kayak, makanya kayak kenapa harus ketika saya sendirian? Masa kalau lagi bareng-bareng tuh lo nggak ada. Iya. Giliran mata saya sendiri nih, 2 mata yang ngelihat baru ada. Tapi kayak misalnya lagi rame ada mami, ada adek, ada kakak tuh nggak ada. Begitu. Nah, kalau sepengalaman Anda yang dari pihak mereka itu pernah ngajak komunikasi enggak? Kayak yang di rumah Pulau Jawa tuh sepertinya iya. Tapi saya nggak meladenin ya om ya, nggak ngajak ngomong. Cuman dari cara dia kan secara natap saya natap dia. Berarti di situ kan ada keinginan untuk, kamu ngeliat aku ya. Iya. Andai kan saya langsung kayak, Yang ngerespon gitu. ngerespon pasti kena. Makanya ibu saya bilang, ya udah bagusnya emang gak usah diajak ngomong. Jangan secara sadar kalau kamu ngeliat dia.
takutnya malah diajak komunikasi dan ya takutnya ada kejadian tidak diinginkan kan Om. Jadi kayak ya udah lebih baik tidak usah menghiraukan, nggak pura-pura nggak lihat aja gitu. Oke. Terus kalau kayak di tempat-tempat wisata tuh pernah nggak? Tempat wisata nggak pernah, tapi keteguran. Tegurannya? Iya, waktu itu di Pemandian Damar Wulan. Oke, itu gimana tuh Itu, ceritanya? Jadi waktu datang ya Om ya, kan ya namanya anak kecil kan penasaran ya. Itu kan dibilang ini Pemandian Damar Wulan. Terus saya mikir mana sih bak mandinya, karena yang saya pikir kan pemandian tuh ya ada bak mandi atau paling nggak sumur lah, gayung. Saya langsung lompat dari mobil, saya tanya mana sih Damar Wulannya, mana sih tempat mandinya? Nggak ada kok, masa iya? Nah setelah kejadian dari situ, saya pulang itu saya panas, panas banget, merah satu badan. Terus kayak saya bilang, sudah berkendi terus sama aku Bet, kata kayak saya kayak gitu. Yaudah, terus ibu saya bilang, yaudah tidur sama Kai. Itu bangun pagi udah nggak kenapa-kenapa. Terus itu diceritain sama Kai, kamu ngapain tadi malam? Jadi katanya saya bangun malam itu antara mungkin jam 2 sampai jam 3. Saya jalan ke dapur lama, kan dulu di beberapa kampung dapurnya kan di luar kan Om. Dapur yang masih pakai kayu itu Om, kayu bakar. Saya keluar, terus saya tunjuk ke arah dapurnya nggak ada lampunya. Untuk waktu itu saya tunjuk, terus saya bilang kayak saya, ini nak Kai orangnya Kai yang bikin aku hari ini Kai. Jadi dari situ sama Kai saya ditarik ke kamar, dikasih tidur, diselimutin, ya dibacain doa, pagi sudah nggak kenapa-kenapa. Itu kamu ngomong ke Kaimu itu ini, kamu sadar enggak tuh? Enggak. Oh, jadi kayak tidur berjalan. Iya tidur, makanya waktu sleepwalking ya? Iya sleepwalking, makanya begitu bangun pas itu saya kaget, enggak, aku kayak nggak pernah jalan deh ke dapur, ngapain malam-malam ke dapur? Iya. Nah ternyata sleepwalking, selalu ngomong kayak gitu. Paginya baru kamu diceritain ya? Iya, paginya baru dikasih tahu. Mungkin dipikirnya kayak saya dalam keadaan sadar kali ya Om ya. Kan secara nangis ya nunjuk dapur, jadi mungkin oh anak ini sadar ini kayaknya emang diarahkan ke sini. Jadi saya kayak masa sih? Tapi ternyata saya dalam keadaan nggak sadar waktu itu, sleepwalking. Pernah kamu gitu ya, keren juga. Tapi itu nggak selalu sih Om, biasanya ya itu kalau ngeliat tuh biasanya kalau lagi sendiri. Kalau ada orang gini nggak tahu juga nggak ada Om. Mulai kapan sih? Saya kejadian paling pertama itu sebelum saya TK. Sebelum TK? Sebelum TK. Iya, itu di mesin cuci. Sebelum TK. Yang pas TK itu di depan pintu kamar. Pernah juga. Itu yang terlama, maksudnya terawal yang saya ingat yang itu. Iya. Kalau sebelumnya lagi saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Apa aja yang pernah kamu lihat, jadi apa aja nih? Yang cap-cap Indonesia apaan aja? Cap-cap Indonesia. Kalau yang di mesin cuci itu kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Kalau yang TK tuh genderuwo. Saya kayaknya seringnya genderuwo deh Om, nggak tahu kenapa seneng betul kayak sama saya Om ya. Ya genderuwo. Iya. Terus kuntilanak merah, kuntilanak putih. Pernah, itu lewat depan ibu saya sekali. Terus yang di dapur juga kuntilanak putih. Rata-rata kayak gitu ya? Nggak pernah pengalaman ngelihat yang wujud-wujud kayak di luar negeri gitu? Pernah nggak sih? Pernah. Nggak pernah, makanya kalau itu film luar negeri kok bisa beda ya wujudnya. Mungkin ya tergantung yang dipercayai kali ya bentuknya. Itu jadi gimana ya kalau membahasakan ke psikologi itu, jadi gini, pola pikir nih dari masyarakat satu daerah itu kan dia nanti kolektif ya, karena kan banyak kan kolektif itu kan dia bisa menciptakan energi tuh. Nah jadi kayak apa sih bahasanya, kayak ini loh, afirmasi tanpa sadar. Seakan dia telah membuat bentuk itu tapi dia nggak sadar sudah membuat bentuk tersebut. Ya jadi belum lagi nanti ada satu ngeliat ya, kalau proses itunya sih kurang lebih sama aja kayak di sini. Satu lihat nanti dari mulut ke mulut ya kan, menyebar. Jadilah ini wujud fixnya gitu kan. Ya kurang lebih gitulah. Iya. Jadi kayak kemarin aku ngeliat misalnya ada pocong loh. Akhirnya setelah ngomong kayak gitu, orang tiap lewat depan situ, katanya sini ada pocong loh. Akhirnya setiap orang lewat nih pocong. Itu sudah mempengaruhi. Nah itu pola dia. Pikirnya. Tapi kalau di luar negeri itu kalau misalnya
misalnya di prank-prank kan banyak tuh video prank-prank itu pakai wujud-wujud hantu ala Indonesia juga kabur mereka, tetap takut. Iya, tetap takut. Tapi kalau kita nonton filmnya kan kayak keren gitu ya Om ya. Kadang ada yang pakai baju Belanda, ada yang pakai apa baju merah, kok kayaknya beda-beda. Ada yang pakai baju pengantin, kok kita wujud kita sendiri yang kayaknya kayak kuntilanak, pocong kok beda gitu ya. Iya, ya, udah benar. Pola pikir. Baru wujudnya yang di tempat kita ini gitu-gitu aja lagi. Iya, ya kan, nggak ada keren-kerennya ya. Bener. Ya kayak kalau kuntilanak merah putih, pocong, genderuwo, tuyul, kuyang, ya yang kayak gitu-gitu aja. Kalau apa namanya, kayak kuntilanak tuh yang kamu bilang merah sama putih, kamu bisa identifikasi enggak? Itu kenapa kok bisa ada warnanya? Yang satu kok bisa ada warnanya, kenapa? Itu katanya sih kalau yang merah tuh dia punya dendam gitu semasa hidup katanya, belum terbalaskan, jadi ya kayak lebih jahatnya, versi jahatnya. Tapi kalau untuk saya sendiri ngeliat itu ya kalau misalnya merah ya merah, saya nggak pernah berpikir oh ini kuntilanak putih, nanti yang keluar kuntilanak putih, ya enggak. Itu kan kalau ngeliat kayak gitu bukan kita speak up, kayaknya ini sebentar lagi ada yang muncul deh, sesuatu yang muncul, kan nggak kayak gitu ya Om ya. Maksudnya itu secara dadakan, jadi saya nggak pernah terpatir untuk kayak kuntilanak merah, enggak. Jadi kalau misalnya ngeliat merah, putih-putih, ya suka-suka dia aja lah ya lewatnya gimana. Iya. Kalau untuk ukuran kuntilanak tuh gimana? Sama aja kayak orang Indonesia atau ada yang kamu pernah lihat tinggi gitu? Yang tinggi yang genderuwo. Kalau kuntilanak saya ngeliatnya kayaknya ukuran badannya sama aja kayak orang-orang Indonesia. Kalau genderuwo waktu itu yang pertama itu yang TK Om, tinggi banget, jadi kayak ngelewatin atap-atap rumah. Dan situ lucunya lagi, saya tuh pikir itu tuh rumah saya dibangun lagi, jadi kayak ada apa ya, mungkin alat-alat pembangunan ditutupin pakai kain hitam. Saya mikirnya, jadi saya begitu buka pintu kamar, saya nempel-nempel ke tembok gini. Terus saya balik, dia masih ada, saya nempel-nempel lagi. Ternyata itu bukan bahan bangunan. Besok paginya udah nggak ada. Kamu kira material ini ya? Iya, ya? saya kira material kan saya kan TK Om ya, saya mikir mungkin biar nggak aku mainin, jadi ditutupin, ya udah, jadi saya nempel-nempel gini, balikin nempel-nempel juga, paginya udah nggak ada. Iya. Berarti bukan bahan bangunan. Iya betul. Kalau genderuwo itu biasanya ukuran mempengaruhi power level. Oh iya Om? Yes. Oh, kalau yang si cewek itu lebih besar dari saya, lebih besar dari si cowok keluarga saya. Si cowok keluarga saya itu tingginya 174, tapi kalau dari yang saya lihat itu si cowok mungkin cuma segininya. Itu mulutnya? Iya. Oke. Berarti power si ceweknya besar sekali ya? Lumayan besar? Tergantung juga? Ya itu relatif sih. Yang Om bahas tadi itu genderuwonya gitu loh. Oh, genderuwo. Ukuran genderuwonya makin tinggi, karena genderuwo itu salah satu yang bisa nyamar jadi manusia, salah satu makhluk gaib yang biasa nyamar jadi manusia. Kamu pernah nggak dengar kisah kayak misal nih ya, suaminya pergi kerja ke lokasi, tapi tahu-tahu nanti jam kerja itu pulang. Nggak pernah dengar kisah gitu? Saya pernah baca itu, jadi ada cewek, dia di rumah, suaminya katanya biasanya pulangnya sore. Begitu tiba-tiba hari itu suaminya pulang siang, nggak ada bunyi motor. Di situ dia tes suaminya, nanya, kamu kok pulang nggak bawa motor, kamu taruh mana? Terus dia bilang, saya taruh lemari. Iya. Jawabannya nggak sesuai. Akhirnya setelah itu si cewek nggak tidur di rumah tetangganya. Oke. Itu saya pernah baca juga. Wah. Kalau itu zaman Om masih sekolah dulu, itu sempat geger di area situ. Gimana tuh ceritanya Om? Ya itu ya, suaminya pulang. Padahal lagi di lokasi. Terus suaminya pulang, dia menyerupai suaminya, istrinya nggak apa-apa, nggak kenapa? Ya nggak tahu sudah dia ngapain tuh, ya nggak tahu gitu loh. Apakah istrinya sempat sadar? Ya pokoknya kurang lebih gitulah. Semenjak kejadian itu saya agak gimana gitu loh. Jadi kayak ibuku biasanya pulang sore. Kadang saya telepon dulu, pulang jam berapa. Itu katanya dia ingin hubungan sosial ya Om ya? Siapa sih hantunya? Iya. Iya.
Ya hubungan sih hubungan, cuman gini, bahasanya sama ndak? Nah itu, ayo. Kayak tadi contohnya dia yang jawab motor ditaruh di lemari gitu ya. Hati-hati ya. Itu ya repot lah kalau urusan gitu tuh. Terus Manda ini yang paling serem pernah datangin tempat apa? Saya datangin tempat apa? Gunung Kawi Om. Oh yang kemarin itu iya, ya? Gunung Kawi bener-bener waktu datang itu kan bener tinggi banget ya Om ya. Maksudnya kita ke sana tuh medannya tuh naik terus. Begitu sampai sana tuh bau bunga, bau menyan tuh di mana-mana. Dan orang tuh begitu kita datang dia udah tahu, langsung nanya mau yang tumbalnya apa atau yang mau ketemu siapa tuh udah tahu. Jadi begitu datang tuh sudah, ini bener-bener berarti selama ini orang kalau ke situ yang dicari ya pasti gitu-gitu ya? Iya, yang pakai gitu-gitu. Soalnya setelah ibu saya parkir, terus ditanyain tuh sama tukang ojeknya, nggak bisa nih kata naik motor bu, nggak bisa naik mobil bu, biasa naik motor. Mau ketemu yang mana, juru kunci kah? Atau yang biasa yang ngasih pesugihan? Langsung ditanya Om, to the point. Wah, saya langsung, wah ini tempat berarti bener-bener emang pusatnya. Iya. Setelah itu teman ibu saya turun, diantar. Saya sama ibu saya langsung, udah pulang. Kita jangan sih lama-lama, nggak berani Om. Langsung ya pulang. Pulangnya pakai dipersulit juga lagi jalannya. Iya. Perginya gimana? Sama? Perginya nggak ada. Perginya lancar. Lancar ya? Lancar. Jadi Maps itu nggak ada hilang jaringan ya. Ada pasti sesekali ya Om ya. Namanya kan ngelewatin hutan ya. Sesekali. Cuman ya udah lancar kayak jalanan aspal semua. Kenapa begitu pulang? Aspal kecil, tanah bolong-bolong lagi Om. Iya. Aduh, parah banget. itu yang paling serem, nggak akan lagi ke situ Om. Tapi kamu nggak ngerasa bahwa yang pas di jalan pulang itu kamu melintasi portal kah? Nyasar ke alam sebelah kah? Iya nyasar, tapi itu saya udah berusaha diem ya Om. Maksudnya ya ampun ini gak usah mikir macam-macam ya, ini maghrib. Jadi sudah, ini nyasar mungkin Google Maps yang salah. Tapi ibu saya kayak, wah ini nggak bener ini, kita ini masih di mana, kok nggak keluar ini, kita masih di dunia aja kah? Di situ kayak ini masih udah lurus aja, ikutin yang kita matiin deh sudah Google Maps-nya, kita lurus sampai ketemu jalan. Bener-bener mati Om, akhirnya kita diem bareng-bareng lurus sampai ketemu jalan. Iya. Wah itu bener-bener, aduh nggak mau lagi, jangan, takutnya nggak bisa pulang Om. Gitu. Kalau di Jawa itu apa aja sih tempat-tempat kayak wisata horor tuh banyak ya? Oh iya, Pantai Selatan. Apa? Pantai Selatan. Punya pengalaman ya Manda situ? Enggak, saya nggak punya, tapi ibu saya punya. Kalau saya itu kalau ke situ waktu malam itu Om, satu suro. Kamu pernah? Oh enggak, ibu saya pernah sekali. Oh pernah ya dia? Iya, saya nggak pernah. Saya nggak berani Om. Udah Gunung Kawi sudah. Aduh, jangan lagi nantangin kayak gitu. Nggak berani Om. Soalnya kalau satu suro tutup untuk turis. Malam satu suro di Jawa. Di Jawa itu. Gitu-gitu ya? Iya. Oke. Gitu. Terus? Tahu mau ke sana Om? Ngapain ya? Nggak ada kepentingan. Kita nanti kalau punya kepentingan bisa diatur lah. Aduh. Ini masih belum ada kepentingan ya. Aduh. Jadi Manda tapi masih enjoy aja kan dengan apa yang dilihat-lihat itu? Masih tahan enggak? Masih tahan. Kalau tahan masih tahan. Masih kan? tahan. Yang penting kan nggak yang kayak ini misalnya saya ngeliat ke depan, terus situ ada kan nggak yang kayak gitu kan Om. Jadi kayak ya udah masih nggak apa, masih tahan. Pernah enggak sih yang tahu-tahu langsung di depan mata gitu, pernah enggak? Tatap muka gini jarak paling 2-3 jengkal. Oh nggak pernah. Pernahnya gitu. yang itu 2 meter, yaitu yang dia duduk. Oke. Itu 2 meter tuh 1,5 ya. Pokoknya jarak antara pintu ke teras. Kamu kalau ngeliat gitu itu ini enggak sih? Pernah kamu sentuh enggak? Yang kesentuh yang di kasur. Di kasur? Yang genderuwo itu kesentuh. Makanya saya pikir saya bisa nyentuh ya, ini pasti adik saya. Iya. Saya kan ya gimana ya Om ya, kan sebelumnya saya nggak pernah nyentuh hal yang kayak gitu. Oh iya berarti yang terdekat yang genderuwo itu Om. Kan di samping saya Om. Iya. Jadi kayak ya ini bisa sentuh ya pasti manusia. Iya. Tapi pas paginya oh ternyata adik saya nggak di rumah. Nggak tidur di kamar, tidur sama adik saya. Okay. Jadi ya berarti itu bukan manusia. Rasanya gimana tuh? Masih inget-inget enggak kamu? Maksudnya suhunya gimana atau ini maksudnya kepadatannya gimana? Suhunya
mungkin malam itu dingin Om karena kan AC ya. Jadi saya nggak terlalu merhatiin suhu. Tapi begitu kesentuh tuh padat tapi kayak nggak empuk. Padat tapi nggak empuk. Nggak empuk. Kalau kita megang paha kan ini ada apa ya? Ada dagingnya gitu, tapi itu kayak cuman keras doang. Jadi kayak ya udah kesentuh. Setelah kesentuh, saya langsung mindahin tangan saya ke atas, saya meleguling. Jadi saya pikir, oh sudah mungkin adikku tuh bangun atau gimana kan. Saya nggak terlalu ambil pusing lah Om. Karena saya pikir manusia, ya itu. Jadi itu yang paling dekat ya? Iya, itu yang paling dekat. Iya itu paling dekat. Pernah saya pulang sama ibu saya malam itu Om. Habis nemenin dinas ke Malang kah ke Surabaya, pokoknya saya pulang malam. Itu begitu ibu saya lewat kan pintu depan ditutup karena ada saya tidur. Lewat belakang, itu saya jalan di belakang ibu saya, nih ibu saya jadi depan ibu saya itu dia lewat lintas. Iya, putih. Ibumu lihat? Enggak, ibu saya nggak lihat, saya yang lihat. Kamu aja ya? Iya, jadi saya, ini malam-malam ada-ada aja, kayak kenapa sih ada-ada aja. Itu kuntilanak putih. Itu kuntilanak putih ya. Tapi saya nggak ngomong, saya takut ibu saya nanti kepikiran nggak bisa tidur, iya Parno. Begitu pagi saya cerita, tadi malam loh Mai bisanya lewat begini, bener-bener ibu saya dan dia lewat. Kayak kita kalau mau pas-pasan sama orang, orang lewat sana kita lewat sini, ya udah bener-bener kayak depanan kayak gini. Jadi kayak ada-ada aja, malam-malam ini capek, jadi ya udah saya bawa pikir sendiri, saya pakai tidur, gak saya ceritain sampai pagi. Kalau siang pernah enggak? Siang nggak pernah. Siang jadi kamu? Nggak pernah, semua itu malam. Selalu malam? Iya, pasti jam 11 ke atas. Oh, oke. Nggak pernah siang. Nah, mau tanya nih, kalau menurut Manda nih, antara kuburan, rumah sakit, dan hutan, ini yang paling horor yang mana nih? Coba urutkan. Kalau saya pribadi ya Om ya, karena belum apa ya, nggak bisa ngeliat yang secara keseluruhan. Apa aja tadi Om? Kuburan, rumah sakit? Kuburan, rumah sakit, sama hutan. Yang pertama saya bakal naruh hutan. Hutan ya. Terus kuburan, terus rumah sakit. Karena hutan itu kan kita nggak tahu ya jumlahnya ya Om ya. Cuman kalau kuburan kan saya mikirnya, oh misalnya di situ dikubur 63 orang, berarti ada 63. Nah saya mikirnya kayak gitu untuk saat ini. Sesuai jumlah ya. Iya sesuai jumlah, bener. Sesuai jumlah. Iya udah bener-bener. Sama luas wilayah. Iya. Oke, tapi mana enggak pernah ngeliat tuh. Kalau misal lewat kuburan tuh pernah lihat enggak sih? Enggak pernah. Malah enggak pernah ya? Karena saya kalau kuburan enggak merhatiin gitu ya Om. Maksudnya lewat, ya udah sekedar lewat, tapi saya bukan yang kayak kuburan, enggak kayak gitu. Menghindari agar tidak melihat. Iya. Kayak gitu. Iya sih, ya betul juga. Emang biasanya yang urutan atas apa Om? Hutan jelas. Hutan jelas. Setelah itu? Setelah itu rumah sakit. Baru kuburan? Iya, kuburannya malah sering sepi. Sering sepi? Iya. Oh jadi dia terbang kemana-mana Om? Bukan terbang, memang enggak ada orangnya kadang. Oh emang gak ada orang, kosong? Iya, memang enggak ada ya, kuburan tuh ya sudah. Tapi kok kalau dari cerita orang-orang kata di kuburan malah... Itu kan image. Ya kembali lagi Cuma Om. modal ini, beda kalau emang lihat. Ya, benar. Kalau di hutan nih buat informasi teman-teman aja, tapi enggak tahu ini bekerja di daerah lain apa enggak ya. Ini ilmunya orang Kalimantan nih. Kalau mau manggil makhluk kayak gitu tuh di hutan malam, coba bakar terasi. Dikasih tahu caranya ya. Iya, coba kalau ya buat yang mau uji nyali ini boleh dicoba gitu, dibuktikan. Bakar terasi, tancap tuh di lidi atau di ranting kayu pohon, tancap aja di tanah, bakar. Sudah, panggil, harus bersuara tapi panggilnya. Jadi misalnya saya mau manggil penghuni hutan gitu, atau rajanya hutan ini harus ngomong, jangan diam dalam hati, ini harus keluar nih biar pelan, yang penting harus keluar. Jadi seakan-akan emang dia yang manggil ya Om ya? Iya. Ada bukti kalau dia yang manggil. Woi ini kalau siapa yang mau nyoba? Om belum pernah nyoba di daerah lain sih ini. Nantilah kalau pas keluar mau coba-coba juga gimana? Apakah yang muncul nanti sama atau beda gitu kan? Iya. Kalau di sini keren-keren nih wujudnya. Serius. Siapa tahu ada yang penasaran ya, kan Om? Ini yang mau suka-suka buat konten hunting-hunting gitu, berburu Ghostbuster. Nah, coba deh YouTuber boleh dicoba nih. Ya kan sekarang kita terkenal banyak hutannya masih Om Kalimantan ya.
Silahkan Di dicoba. Jawa itu banyak juga, naik ke gunung kan udah hutan semua. Iya kalau gunung Om. Wah, Itu kalau di gunung berlaku juga Om. Iya, berlaku. Kalau di gunung malah loh, keren loh. Oh keren. Maksudnya keren itu. Maksudnya penghuninya itu keren-keren di gunung itu. Nggak seserem yang di hutan. Sama seremnya. Nah, kalau misal hutan belantara nih, biasa kan paling 1-2 macam gitu. Ya, yang kayak Manda sebutin tadi, atau yang versi bertanduk-tanduk. Belum pernah. Nah, itu kelas hutan tuh kayak gitu. Oh my god. Kalau yang di gunung nah gunung nih banyak anunya. Karena bisa juga ini apa? Orang-orang apa dari kerajaan-kerajaan dulu tuh biasa banyak di gunung kayak gitu. Iya, coba nanti deh kalau Om main-main ke gunung sana mau nyoba juga. Kalau di Jawa itu Om, harinya satu suro. Satu suro ya. Satu suro. Itu bener-bener nanti kalau lo jalan aja banyak bunga ditabur di mana-mana. Kan saya sempat tinggal di sana. Jadi itu bener-bener kayak jadi dulu saya parno banget. Jadi saya kalau ada bunga saya sampai ngepot Om, nggak mau saya sentuh saking parno, takut ada yang ngikut kayak gimana. Jadi saya ngepot gini kalau ada yang motor. Itu banyak Om. Malam Jumat Legi sama satu suro. Oke. Ini saya kasih tahu tipsnya Om. Iya. Mantap ini guys. Biar manjur. Iya. Gitu. Terus apa? Manda masih ada cerita lain enggak? Itu aja sih kayaknya Om. Itu Yang aja. paling jelas. Yang jelas ya. Kalau sisanya sih paling ya hawa-hawa tuh biasa ya, orang-orang pasti juga sering ngerasain hawa-hawa kayak nggak enak, itu sudah sering pasti. Nah, Manda kalau ini kan ngelihat gitu kan, terus pernah analisa enggak, misal dari sisi psikologi gimana cara kerjanya? Sudah pernah analisa enggak? Maksudnya cara kerja itu gimana Om? Loh, jadi kan kalau misal dalam psikologi itu orang ngelihat gitu itu kan belum tentu benar gitu. Karena kemungkinan itu halu, ya kan. Pokoknya banyak faktornya, banyak indikatornya juga, variabelnya. Pokoknya penyebabnya ini apa, pasti ada gitu loh. Kalau saya sih kan di mana-mana sains dan dunia spiritual, hal mistis itu kan nggak akan bertemu kan Om. Jadi saya ambil garis tengahnya aja. Saya percaya dengan hal mistis dan spiritual, tapi saya juga percaya dengan sains. Jadi saya memutuskan untuk tidak percaya 100% kepada sains karena saya percaya adanya hal seperti itu. Jadi saya tidak memungkiri bahwa misalnya saya bisa bertemu dengan hal seperti itu karena itu emang ada, saya percaya. Dan ngelihat juga dan ya ngelihat kan? Iya, jadi terserahlah orang mau percaya apa enggak, ya terserah kalian. Kalau saya maksudnya untuk percaya karena kita hidupnya kan berdampingan. Oke. Gitu kalau saya. Nah, berarti Manda selama sejauh ini ngelihat itu ya yang kita bahasakan hantu gitu ya. Yang sosok lain enggak pernah sama Selain sekali. nggak pernah. Yang kamu bilang tadi yang orang putih tuh, yang kamu bilang pakai baju koko, itu apa? Itu apa tuh? Itu saya cerita ke kai saya, katanya itu emang bawaan. Bawaan apa tuh? Kalau di luar pulau, itu kan tiap pulau beda-beda ya Om ya, Iya. karakteristiknya orang-orang. Nah keluarga saya yang bukan orang Kalimantan, itu emang katanya dia punya pegangan satu. Oh gitu. Ya orang itu yang pakai baju koko. Oh yang kamu lihat itu ya? Iya, itu emang oke, ditaruh oke. di rumah itu. Nah kalau kai saya, itu juga punya pegangan, tapi saya nggak pernah ngeliat sosoknya ya Om ya. Justru enggak pernah ya? Nggak pernah, karena saya nggak pernah nyentuh barangnya. Itu kan dari barang. Oh kalau kaimu dari Iya, barang ya? kalau kayak saya dari barang. Kayak ini berarti apa kalau barang-barang mustika gitu enggak sih? Pusaka-pusaka. Oh iya, pusaka, Iya, gitu pusaka ya? iya. Saya nggak pernah nyentuh, jadi saya karena kayak saya orangnya kan agak apa ya? Mungkin kalau orang-orang lihat kan agak serem. Jadi saya memutuskan untuk nggak usah, nanti daripada saya nggak kuat ya, nggak usah. Jadi kalau barang kayak saya nggak pernah sentuh. Nggak berani lebih tepatnya. Kai itu kakek ya Om. Iya. Mungkin beberapa ada nggak tahu kai itu Ya, ini kakek. kalau di Kalimantan kai itu kakek. Iya, kakek. Lupa bilang tadi. Iya, lupa diinfoin di awal. Iya. Ntar di video-video sebelumnya, oh iya benda ada bahas-bahas kai. Iya. Ada kemarin tuh. Siapa? Ibu Betty. Kan pakai bahasa kai. Harusnya teman-teman ngerti tuh. Oh iya. Ya, kalau nggak ngerti ini diinfoin bahwa kai itu sama dengan kakek. Iya, kak itu kakek. Jadi, ntar dulu Om mau tanya apa lagi ya? Berarti yang
anggaplah yang si baju koko tadi baik ya. Ya kan? Sudah itu aja yang Manda pernah lihat tuh. Iya, kalau yang bawaan itu satu. Kalau misal nih ada orang pelihara tuyul gitu. Manda pernah lihat enggak tuh? Oh, pernah sekali. Iya. Iya, jadi saya dulu punya guru ngaji Om, tapi itu bukan punya guru ngaji saya ya. Iya. Bukan. Nah, jadi waktu itu malam, saya kan ngajinya malam ya Om ya. Nah, dan saya tuh emang suka ngajinya tuh yang terakhiran, jam 9 ke atas. Oke. Begitu saya dari luar, habis baikin motor, saya masuk kan, guru ngaji saya punya, kalau kita tuh air hujan ditampung di itu loh Om, bak yang biru, bak biru besar. Nah, itu paling belakang rumahnya. Pas saya mau masuk, saya ngeliat ke situ ada yang ngintip, anak kecil begini Om. Saya lihat juga dong, tapi itu saya tidak mengasumsikan dia sebagai manusia atau hantu, saya cuma ngelihat, terus saya bongkar ke depan. Terus begitu saya masuk, saya mikir, lah tadi kan botak, nggak pakai baju. Iya, jadi wah ini ada yang pelihara tuyul ini. Begitu saya cerita ke guru ngaji saya, ternyata emang ada yang pelihara. Tangga belakangnya iya, emang ada yang pelihara. Oh, itu gitu. Ada warnanya enggak tuh? Kayak di TV-TV gitu misalnya? Maksudnya kan kayak putih. Dibedakin dia ya. Gitu. Waktu itu saya lihat, enggak sih. Kayak anak biasa nggak pakai baju. Udah gitu aja iya. ya? Dia tapi ngintipnya cuma sampai sini aja yang kelihatan. Oke. Untuk bagian bawahnya saya nggak lihat. Ininya kulit-kulitnya pucat apa gimana? Enggak, biasa aja. Normal aja, biasa normal aja. ya? Nggak seserem yang kayak di film matanya sini dihitamin Iya, apa iya, enggak iya. sih, biasa aja. Oke. Gitu. Kalau yang bentuk binatang udah pernah lihat? Nggak pernah. Nggak pernah Nggak ya? pernah. Kalau kayak sebangsa tuyul itu orang-orang tuh banyak yang pakai ini juga bentuk binatang gitu. Jadi kan kayak babi ngepet gitu ya? Iya. Ya kalau kayak babi ngepet kan udah tahu semua gitu. Iya. Ini kan ada yang pakai monyet. Loh, bisa di request gitu bentuknya? Nah iya. Bahkan macam-macam. Bagus malah. Ya kalau mau dapat banyak ya monyet. Monyet? Iya. Monyet itu kan 2 tangan sama kakinya bisa pegang semua. Belum mulutnya ikut juga. Oh my god, itu biasanya emang ngambil uang gitu ya Om ya? Iya. Ngambil harta maksudnya? Tergantung. Oh, tergantung dia request. Maksudnya kan misal tuyulnya bentuknya monyet gitu. Kita bahasakan tuyul ini kan yang tugasnya untuk ngambil uang gitu. Jadi wujudnya macam-macam. Tapi tujuannya ngambil uang. Kalau ditugaskan ngambil uang. Wah, itu pelihara kayak gitu gunanya untungnya apa ya? Selain dapat uang banyak itu untungnya kayak mendadak gitu ya Om? Ya ujung namanya duit pasti kaya kan tujuannya. Mendadak. bener. Ini nih. Om kira kamu sudah pernah lihat tuyul beraksi gitu. Mau tanya padahal. Mau tanya gini, kalau kamu pernah lihat tuh apa tuh namanya? Tuyul beraksi. Misalnya kamu sudah pernah lihat dia ngantongin duit gitu, habis dia ambil kan? Dia habis ngambil nih dari rumah orang, terus dia jalan, kamu lihat dia sudah pegang uang gitu kan? Gak pernah. Jadi kenapa tuyul tuh nggak bisa ambil uang di ATM gitu kan? Oh iya, saya pernah baca tuh, kenapa nggak bisa ngambil uang di ATM? Yang kamu baca ada jawabannya enggak? Nggak ada, itu jadi kayak meme, kayak untuk lucu-lucuan aja. Oh, kalau iya, emang bisa ngambil uang, kenapa nggak ngambil di ATM? Nah itu, tapi saya nggak tahu jawabannya apa. Ya di ATM, di bank tuh nggak bisa diambil. Kenapa coba? Kamu gimana? Siapa tahu pernah analisa. Mungkin itu targetnya harus spesifik kali Om ya? Ya itu uang itu harus ada pemiliknya dulu, baru bisa diambil. Iya, kalau di ATM kan itu uangnya kan satu ATM itu nanti kalau kita ngambil uang berarti jadi uang kita, tergantung siapa yang ngambil ya. Iya. Oh pantes. Kalau di ATM kan berarti belum ada yang punya. Iya, nggak ada yang punya. Bener-bener ya. Uangnya digabung kan, digabung jadi kayak yang ngambil uang, ya udah itu uang berarti. Nah kalau kamu simpan uang di rumah, di dompet, nah ini bisa hilang nih. Iya, karena uang nah kita. Itu uang gitu. Bener-bener. Oh gitu, ternyata ya. Ini buat info teman-teman, siapa tahu kan masih banyak yang nggak tahu jawabannya, bertanya-tanya kok bisa. Ya memang sering dijadiin ini meme gitu kan. Iya, kenapa gitu kan. Nah ini salah satu gitu jawabannya. ya. Harus ada tuannya dulu yang punya duit ini siapa gitu. Oke, Manda masih ada? Itu aja kayaknya. Itu aja ya. Iya, nanti kalau ada lagi saya telepon Om. Ya kalau bisa jangan lah ya kan. Iya, kalau bisa jangan nantangin juga ya teman-teman, biasa aja. Oke, teman-teman kalau gitu kisah apa namanya? Kisah gadis indigo gitu ya. Waduh. Setengah indigo, setengah ndak indigo lah, apa bahasanya terserah kalian.
karena dia kemampuan lihatnya belum pure gitu kan, masih sesekali di momen-momen tertentu. Oke, kalau gitu kisah Untold Story Part 3 sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian yang nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, loncengnya diaktifkan, dan follow sosial media Om Ete yang lain. Linknya sudah ada di deskripsi. Nah, ini Om Ete mau infoin juga buat teman-teman di Balikpapan khususnya yang punya pengalaman perjalanan hidup yang kira-kira aneh, unik, bin ajaib, bisa sejenis begini. Kalian berminat bercerita, bisa DM Om Ete ke Instagram ya, biar nanti kita bicarakan lebih lanjut. Terima kasih Manda Ya, sudah mau berbagi ceritanya yang ya ngeri-ngeri juga gitu. Begitulah. Thank you. Kalau gitu sampai jumpa di video-video Untold Story berikutnya. See you next time dan bye-bye.